Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini penjelasan tentang najis dan cara menyucikannya. Ini paling banyak terjadi ini teman-teman, karena kita akan sering bersinggungan dengan yang namanya najis. Karena di sekitar kita, kalau kita masih hidup di dunia, yang pasti kadang ada ya cicak lah, ada kucing lah, ada ayam lah, ada apalah. Nah, itu sembarang yang banyak kan. Nah, itu bagaimana kotorannya? Ya ini harus disucikan itu. Caranya ini dia. Wa hadzal faslu, adapun fasal ini madzkurun ialah disebutkan fi ba'din nusahi, di sebagian redaksi, kubaila kitabis sholati, sebelum sedikitnya kitab sholat. Jadi kalau di dalam kitab yang lain, fasal tentang penjelasan najasat dan menghilangkan najis itu dijelaskan sebelum sholat. Tapi ternyata pada kitab ini yang dijelaskan pada sebelum kita buah kami sholat itu adalah apa? Adalah fi bayani ahkamil haidi wan nifasi. Tapi kalau di dalam redaksi yang lain tidak seperti itu. Yang dijelaskan adalah ini sebelum sholat. Kenapa? Karena sebelum sholat kita itu haruslah suci, sehingga penting sebelum masuk ke sholat yang dibahas terlebih dahulu di depan adalah thaharah. Baru sholat, bukan sholat di depan. Sholat dijelaskan, setelah itu baru bersuci. Ini kan tidak berurutan kalau seperti itu. Karena syaratnya sholat itu harus suci dulu, sehingga kita harus paham cara bersuci. Sholat itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan di dalam sholat ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya itu adalah suci. Kalau mempelajari sholat itu hukumnya wajib, maka mempelajari hal-hal yang membuat sholatnya sah itu juga wajib. Wan najasatu, adapun najis lughatan secara bahasa, asyai'ul mustakdziru adalah sesuatu yang menjijikkan. Ini secara bahasa. Akan tetapi wa syar'an, dan najasah secara syarak, kullu ainin ialah segala benda, haruma yang haram, tanawuluha apa mengkonsumsi ain, alal itlaqi secara mutlak, halal ikhtiyari pada kondisi normal, ma'a suhulatit tamyizi beserta mudahnya membedakan najis itu. Itu haram ya, kalau mengkonsumsi najis itu haram hukumnya, tidak boleh meskipun enak sekali. Karena kalian seumpamanya tadi malam, sekarang ini ada pesta makan sate kambing, gulai, semuanya itu yang enak-enak dimakan. Kemudian keesokan harinya ketika pagi subuh-subuh keluar, kok eman ya yang dimakan tadi malam itu keluar, mau dimakan itu, tidak boleh itu, haram itu hukumnya. Seenak apapun yang dimakan, ketika sudah keluar itu akan menjadi tidak enak, teman-teman. Padahal sebentar ya, cuma diproses, bedanya ya, cuma masuk keluar, bisa menjadi tidak enak itu. Kalau seperti itu berarti menandakan bahwa enak itu hanyalah sementara. Oleh karena itu teman-teman, janganlah mencari enak yang sementara, carilah enak yang abadi. Di mana itu enak yang abadi? Enak yang abadi itu bukan di dunia. Di dunia itu tidak ada enak yang abadi. Haruslah cari enak yang abadi, yaitu di surga.
la lihtirami la lihurmatiha. La lihurmatiha bukan pula karena mulianya ain, wala listikdzariha dan juga bukan karena menjijikkannya ain, wala lidororiha bukan pula karena mudaratnya ain, fi badanin pada badan, au aklin atau pada akal. Jadi itulah yang disebut dengan najis. Najis ini arti definisinya teman-teman. Najis adalah segala benda yang haram dikonsumsi secara mutlak pada kondisi normal. Tapi kalau pada kondisi tidak normal, ya boleh saja. Kalau pada kondisi darurat, kita ada di hutan. Kita ada di hutan, tidak ada satupun yang bisa dimakan kecuali batu. Kan tidak mungkin kita makan batu. Kita mau makan pohon juga tidak mungkin. Kis-kisa pohon, tak mungkin. Kita nyari hewan juga tidak dapat karena semua hewan sudah mati kena wabah dia. Kita cuma menemukan satu bangkainya apa? Ya bangkainya harimau lah. Bangkainya harimau karena kalian baru selesai berkelahi melawan harimau, mati harimaunya. Lanjutan dari cerita kemarin, harimaunya kemarin kan habis diterkam sama kalian, dipukul harimaunya, mati. Nah, ternyata harimaunya itu belum bau. Daripada kalian mati, wah saya ini kok enggak ke barat, ke timur mencari makanan, enggak dapat. Kalau saya tidak makan, bisa mati saya. Mudarat ini kondisi itu, tidak apa-apa. Makan saja bangkainya harimau itu. Makan saja. Tapi itu kondisinya tidak ikhtiar namanya. Tapi kalau kondisi ikhtiar masih bisa ada yang bisa dipilih ya jangan teman-teman. Kalau teman-teman seumpamanya ke restoran yang banyak pilihannya, ada masakan kambing, ada masakan siput, ada masakan babi, ada masakan anjing. Jangan milih anjing, pilih saja siputnya. Atau kita pergi dari situ, khawatir masakan-masakan yang lain cara memasaknya itu terkontaminasi atau bercampur aduk dengan yang lain bumbu-bumbunya, itu akan berefek. Kita sebagai orang Islam harus rasa hati-hati kita harus tinggi. Pergi saja dari restoran itu, kita cari restoran yang lain. Banyak masih restoran itu. Kalau sudah tidak dapat semuanya najis semuanya, kalau memungkinkan bagi kita untuk masak saja. Jangan memaksakan diri, saya harus makan daging pokoknya. Jangan memaksakan diri. Mentah tahu masak ya ajar kayak. Menpa santri tak tahu masak. Rogi. Nanti istrinya tidak suka sama suami yang istri itu senang juga kepada suami yang pintar masak teman. Iya. Karena ketika istrinya itu masak dapur tolongi. Nah, jadi yang saling tolong menolong itu bukan cuma di kamar, di dapur pun juga bisa saling tolong menolong. Maka kehidupannya akan menjadi harmonis. Subhanallah. Iya, ketika di kamar tolong menolong, di dapur juga tolong menolong. Ketika nyuci baju juga tolong menolong, giliran nyucinya. Jangan mentang-mentang kalian menjadi suami nanti yang nyuci istrinya, terus kalian enak di kamar nyampai kepayan. Tak kalah raja sekali. Enak. Masakan kopi. Siang nanti susu. Kayaknya mana yang tidak seperti itu nanti tidak akan harmonis kehidupan keluarga. Ya untuk harmonis seperti tadi harus saling kerja sama, bukan cuma ketika itu saja yang kerja sama. Wadhahala dan masuk, ini sebenarnya rahasia teman-teman. Rahasia keluarga sakinah. Kalian kan belum kan ya? Belum berkeluarga, tapi meskipun belum berkeluarga, semoga nanti segera menemukan yang sakinah. Amin. Bukan namanya sakinah ya.
Kalau kalian nyari yang namanya sakinah, malarat. Mungkin yang dapat dihitung di belakang tembok ini yang namanya sakinah cuma ya berapa orang, paling cuma ada 5-10. Tapi kalau yang kehidupannya yang akan sakinah, insya Allah semuanya. Tapi tidak boleh kalian memilih semua, pilih 4 daripada semua boleh. Sama di dalam ketika membahas tentang bab naat. Naat hakiki itu bagaimana? 4 dari 10. Itu sudah menandakan bahwa kita juga kalau mau menikah pilihlah 4 dari yang 10. Ini seperti itu. Jadi di dalam nahwu itu sudah bisa menjawab di fikih juga, teman-teman. Wadakhala dan masuk fil itlaqi pada kata-kata itlaq di atas kan ada redaksi alal itlaqi. Masuk pada redaksi itu qalilun najasati, apa sedikitnya najis, wa katsiruha dan banyaknya najis. Baik najisnya sedikit ataupun banyak tetap haram. Waharaja dan keluar bil ikhtiyari pada redaksi ikhtiar ad-daruratu, apa kondisi darurat, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Fa innaha, maka sesungguhnya adapun darurat, tubihu ialah membolehkan apa pada kondisi darurat itu tanawulan najasati, akan mengkonsumsi hal yang najis. Wa bisuhulati tamyizi, dan keluar dari redaksi mudahnya membedakan, keluar dari suhulati tamyiz, aklud dudi, apa memakan ulat, al mayyiti yang isdat, fi jubnin pada keju, au fakihatin atau pada buah-buahan, wa nahwi dzalik dan seumpamanya itu. Kan susah, teman-teman. Teman-teman kalau tahu sama prosesnya keju, mungkin teman-teman tidak akan mau makan keju walaupun rasanya enak. Di dalam keju itu sebelum proses menjadi keju, itu ketika proses fermentasi itu akan ada ulatnya. Ada banyak ulatnya itu. Dan ulatnya itu tidak bisa dipisah, teman-teman. Sehingga kemudian setelah sekian hari ulatnya mati di dalam dan campur sudah dengan kejunya, dengan susunya. Itu kan asalnya adalah susu yang difermentasi menjadi keju. Itu ada ulatnya prosesnya. Tapi bagaimana? Ya boleh-boleh saja, kan itu tidak bisa dipisahkan, susah. Pasnya bitonga, ulatnya yang kecil-kecil itu gimana caranya? Kan susah. Atau juga fakihah. Fakihah ini adalah buah-buahan, kalau makna aslinya ya, fakihah adalah buah-buahan yang disuguhkan pada saat selesai makan. Itu namanya fakihah, atau dalam bahasanya teman-teman cuci mulut. Nah, fakihah ini adalah cuci mulut yang berupa buah-buahan. Kalau pada buah-buahan itu ada ulatnya, ada ulat seumpama atau yang lainnya yang sejenisnya ulat, di dalam ada ulatnya, kemudian mati ulatnya di dalam, dimakan dengan kalian, asalkan dimakan dengan buah-buahnya boleh. Tapi teman-teman kalau dipisah, ini seumpamanya, nah inilah, ini buah-buahan, anggap saja apa? Jambu, apel, ialah apel lah, apeluan. Anggap saja ini apel walaupun P2S2. Anggap saja ini apel, kemudian di dalam ada ulatnya. Anggap saja ulatnya ini. Kemudian ulatnya ini sama kalian diambil. Nah, dipisah keluar. Dimakan yang namanya apel. Kemudian setelah itu ulatnya dimakan juga. Anda boleh seperti itu. Kalau ulatnya ini mati di dalam, ada di dalam, kakan lah, sudah lah, bismillah, kakan langsung kalian. Tidak apa-apa, itu boleh. Ajamu. Tapi kalau dipisah itu yang menyebabkan tidak boleh. Jangan dipisah. Banyak ya Kak, biasanya ketika musim hujan
banyak buah-buahan, di dalamnya itu banyak ulatnya. Ya kalau kalian mau tak uski bemetem pas tak usah buang olahna. Kiwa metem pas kakan. Nyaman itu. Tapi saya alhamdulillah belum pernah. Meskipun enak katanya. Tidak apa-apa itu. Beda kalau sudah ulatnya keluar. Wa kharaja bi qaulihi, wa kharaja dan keluar bi qauli dengan redaksi ke musannif yang berbunyi la lihurmatiha maitatul adamiyyi, apa bangkainya manusia, apa mayitnya manusia. Wa bi adamil istikdari dan keluar dari redaksi adamil istikdar al maniyu, apa mani, wa nahwuhu dan seumpamanya mani. Karena mani ini meskipun istikdar, meskipun menjijikkan, ini tidaklah najis. Seandainya mani ini najis teman-teman, maka kalian juga najis. Untungnya mani ini tidak najis. Bukan cuma maninya manusia, maninya hewan yang lain juga suci. Beda dengan maninya anjing dan babi. Itu sudah ikut kepada semuanya, seluruh tubuhnya itu sudah najis. Wa bi nafyid darari dan keluar dari redaksi nafyid darar al hajaru, apa batu, wan nabatu dan tumbuh-tumbuhan, al mudiru yang membahayakan, bibadanin terhadap badan, au aklin atau akal. Jadi kalau sesuatu yang memudaratkan kepada akal itu belum tentu najis. Contohnya seperti ganja. Ganja itu tidak najis teman-teman, itu kan masuk nabatat kan, nabatat tapi yang membahayakan akal.